Balik lagi di channel aku dan kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita horor yang terkenal di masyarakat. Aku mau kalian simak ceritanya sampai habis dan jangan di skip-skip. Jadi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita horor yang akan aku ceritakan kali ini terjadi pada bulan Desember di tahun 1989. Peristiwa tersebut terjadi di distrik utara Hong Kong yang merupakan kota media internasional. Di wilayah baru terdapat sebuah restoran tua yang bernama KHC. Restoran tersebut mengkhususkan diri mereka dalam berbagai jenis masakan menarik. Tetapi umumnya mereka hanya menawarkan nasi dan juga bebek. Suatu hari seorang pria muda yang bekerja di restoran itu menerima telepon pemesanan. Seseorang memesan makanan untuk 4 orang termasuk nasi dan juga bebek. Alamat yang disebutkan berada di gedung B di Jalan Garden Plaza, dan Zeng sendiri yang akan mengantarkan makanan itu. Ia langsung mengambil pena dan buku untuk mencatat alamat itu. Dia kemudian lanjut untuk mengirimkan makanan kepada pelanggan. Alamat ini tidak sulit untuk ditemukan, jadi Zeng tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mencari. Itu adalah bangunan kuno, suasananya dingin dan tampak sudah lama tidak ditempati. Ketika ia tiba di alamat yang benar, Zeng mengangkat tangannya kemudian membunyikan bel pintu. Hembusan angin bertiup mengirimkan getaran di punggungnya. Tetapi walaupun bel pintu berbunyi lama, tidak ada satupun orang yang membuka pintu. Dan poster-poster yang berserakan di depan pintu menunjukkan bahwa rumah ini sudah ditinggalkan untuk waktu yang lama. Zeng terus membunyikan bel pintu berkali-kali tetapi tidak ada satupun orang yang menjawab atau membuka pintu. Apakah ia salah mengeja alamat karena restoran itu cukup ramai? Sebelum ia berpikir bahwa ia telah ditipu, Zeng berbalik untuk kembali ke restoran. Tetapi ketika ia akan melakukannya, sebuah suara dari ruangan itu terdengar. Kedengarannya seperti seseorang yang sedang mencoba untuk membuka pintu. Ia berpikir bahwa ia mendengar suara, tetapi itu sangat berkabut dan tidak jelas. Pintu perlahan terbuka disertai suara yang sangat mengerikan. Itu membuat Zeng gugup. Pintu perlahan terbuka kemudian memperlihatkan celah kecil. Tetapi ia masih tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Orang di dalam hanya berbicara dengan suara serak rendah sembari membuka pintu. Seolah-olah tidak ada yang diizinkan untuk mengintip ke dalam. Kemudian orang itu menyerahkan uang kertas melalui celah pintu. Tangan orang ini benar-benar terlihat aneh. Meskipun orang itu membuka sedikit pintu untuk menyerahkan uang, tetapi Zeng masih tidak tahu siapa itu. Apakah itu tampak seperti seorang lelaki? Entahlah. Ia memeriksa uang itu dan tidak ada yang salah. Ia mengira lelaki itu aneh ketika ia menyuruhnya untuk meletakkan makanan di depan pintu. Malam itu restoran sedang dibersihkan dan bersiap untuk tutup. Sambil mengaudit pendapatan dan juga pengeluaran hari itu, pemilik menyadari sesuatu yang aneh. Ia menemukan selembar kertas kosong di antara uang sungguhan. Ia sama sekali tidak tahu dari mana kertas ini berasal, tetapi itu sangat membuatnya merasa tidak nyaman. Siapa yang mengambil bagian dalam permainan ini? Mengapa ada kertas kosong di sini? Teriak Tuan Li sambil memperlihatkan catatan itu kepada karyawannya agar tidak berani melakukan hal yang sama. Ia curiga bahwa uang sungguhan telah ditukar dengan kertas kosong. Ia menyebutkannya dengan keras sekaligus untuk menggeretak mereka. Tetapi ia menjadi begitu marah sehingga ia membuang kertas kosong itu ke tempat sampah. Keesokan harinya pesanan makan malam datang dari alamat itu lagi. Dan mereka meminta restoran untuk menyajikan makanan sama seperti sebelumnya. Tuan Li mengkonfirmasi pesanan kemudian menyuruh Zeng untuk mengantarkan pesanan. Namun situasi dan pengiriman makanan masih sama seperti sebelumnya. Uang masih diberikan melalui celah pintu dan makanan disuruh untuk diletakkan di pintu. Orang-orang di dalam masih belum memperlihatkan diri mereka. Siapa yang lagi-lagi melakukannya? Menurut kalian apakah aku bodoh? Suara Tuan Li terus berteriak dengan keras. Alasannya adalah ia melihat kertas itu lagi dan itu sangat membuatnya marah. Zeng kemudian memberitahunya tentang pengiriman makanan ke alamat itu yang tidak lazim. Bahwa jika penghuni di alamat itu terus memesan makanan di restoran, dan sebentar lagi mereka akan segera mengetahui kebenarannya. Keesokan harinya seperti yang diprediksi, ada pesanan dari alamat itu lagi. Tuan Li secara pribadi mengantarkan makanan ke lokasi itu dan menerima uang dari celah pintu. Ia mengambil tagihan dan memeriksanya dengan hati-hati. Ia membolak-baliknya tetapi tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Sama seperti Zeng, ia meletakkan makanan di pintu kemudian buru-buru mengambil uang dan pergi. Wajahnya sekarang penuh dengan renungan bercampur kebingungan. Ia kembali ke restoran dan menyisihkan uang itu untuk diamati. Apakah ada sesuatu yang aneh terjadi? Untuk mencegah kesalahpahaman yang sama-sama seperti 2 kali sebelumnya. Setelah Tuan Li selesai menghitung pendapatan lain, ia melirik uang itu. Tetapi apa yang ia lihat mengejutkannya. Kejadian ini sangat mengerikan sehingga ia menjatuhkan rokoknya. Mulutnya terbuka seolah-olah ia baru saja menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Uang kertas yang nampak biasa ia letakkan di sudut meja.
Dan sekarang uang itu telah berubah menjadi kertas biasa. Sekali lagi Tuan Lee sangat ketakutan sehingga ia menelpon polisi untuk mengadukan kejadian ini. "Pak polisi, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Tolonglah datang sesegera mungkin," pintanya dengan suara gemetar. Mengikuti apa yang dikatakan Tuan Lee, polisi segera datang ke lokasi. Tetapi begitu mereka sampai, mereka menemukan bahwa bel pintu telah rusak seluruhnya dan tidak ada yang pernah membuka pintu. Bahkan polisi harus menggunakan kekuatannya untuk mendobrak pintu. Namun begitu masuk, mereka menemukan bahwa pintu terkunci dari dalam. Tetapi pemandangan mengerikan di depan mereka membuat mereka semua ketakutan. Ada meja mahjong di tengah ruangan dan beberapa orang mati di sampingnya. Mereka meninggal dalam genangan darah kering. Orang-orang ini telah meninggal untuk waktu yang lama dan mayat mereka mulai menyusut. Hanya menyisakan kerangka kering dan daging mereka yang telah hancur. Berdasarkan kondisi di tempat itu, kemungkinan besar mereka menggunakan pembakar batu bara untuk menghangatkan tubuh mereka. Tetapi akhirnya mereka malah menghirup gas beracun. Karena orang-orang ini menjalankan kehidupan yang sangat pribadi dan tidak berinteraksi dengan siapapun. Jadi tidak ada yang menemukan mayat mereka. Tetapi kotak makan malam kosong berserakan di seluruh ruangan, membuat para polisi kebingungan. Karena semua orang di ruangan itu telah meninggal, lantas siapa yang memakan makanan itu? Jenazah yang ditemukan kemudian diangkut ke kamar mayat untuk melakukan pengujian forensik. Ia mengkonfirmasi bahwa mereka telah meninggal selama lebih dari 1 minggu. Meskipun makanan di perut mereka masih ada selama 2 hari yang lalu, yaitu nasi dan juga bebek. Temuan tes tersebut mengejutkan kepolisian seluruh Hong Kong. Sidik jari orang mati juga ditemukan di kertas Tuan Lee. Segera setelah kejadian mengerikan ini tersebar ke seluruh Hong Kong dan dipublikasikan oleh berbagai media outlet. Kejadian tersebut menjadi teka-teki yang tidak dapat dipecahkan oleh polisi. Itu satu-satunya kasus super misterius yang diakui oleh publik dan juga polisi Hong Kong. Dalam beberapa dekade menurut dukun roh, arwah orang mati tidak dapat meninggalkan tempat kejadian itu. Karena selama ini tidak ada sinar matahari yang masuk, sehingga mereka terus-menerus merasa masih hidup. Dan terkadang orang-orang di sekitar sana masih bisa mendengar suara mereka. Ruangan itu selalu dipenuhi dengan suara pemain mahjong. Apakah kalian percaya dengan kasus super misterius dan mengerikan ini? Aku juga mau dengar pendapat kalian di kolom komentar. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.